Pada soal ini diberikan kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, di sini kita diminta untuk yang pertama menghitung jarak antara garis BD dengan garis FH. Perhatikan garis BD dan garis FH. Garis BD ini terletak pada bidang ABCD, di mana bidang ABCD ini merupakan sisi alas kubus. Kemudian garis FH ini terletak pada bidang EFGH, di mana bidang EFGH ini merupakan sisi tutup kubus. Jadi jarak antara garis BD dengan garis FH ini adalah jarak antara sisi alas dengan sisi tutup. Nah, jaraknya adalah tinggi dari kubusnya, yaitu 6 cm. Nah, selanjutnya kita tentukan bagian B. Untuk bagian B, kita diminta untuk menggambarkan garis yang melalui titik A dan sejajar terhadap garis EF. Nah, garisnya seperti ini. Salah satu garis yang melalui titik A dan sejajar dengan EF adalah garis AB, sehingga bisa kita gambarkan garis X-nya itu sama dengan garis AB. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan jarak garis X dengan garis FH. Selanjutnya, perhatikan garis FH ini berada pada bidang EFGH. Artinya, jarak X ke FH ini sama dengan jarak X ke bidang EFGH. Nah, jarak X ke bidang EFGH ini ditandai dengan rusuk BF ya. Karena titik B itu berada pada garis X dan titik F itu berada pada bidang EFGH. Jadi jarak X ke garis FH ini sama dengan rusuk BF. Panjangnya 6 cm. Selesai ya. Untuk bagian C kita diminta untuk menggambar dan menghitung jarak antara garis AE dengan garis FG. Nah, perhatikan garis AE ini berada pada sisi ADHE dan garis FG ini berada pada sisi FGBC. Jadi bisa dikatakan bahwa jarak AE ke FG itu sama dengan jarak ADHE ke FGBC. Karena ADHE dan FGBC ini merupakan sisi yang saling sejajar, maka jarak antara ADHE dan FGBC ini adalah rusuknya, yaitu bisa kita tulis ruas garis EF, seperti itu. Jadi jarak AE ke FG itu sama dengan 6 cm. Oke. Untuk bagian D di sini kita diminta menentukan jarak antara garis AE dengan garis BH. Perhatikan garis BH. Garis BH ini terletak pada bidang BD FH. Jadi bisa kita tulis jarak AE ke BH itu sama dengan jarak AE ke BD HF. Jika saya tarik garis dari E ke G dan A ke C, dan jika saya misalkan titik potong antara EG dengan HF ini adalah X, dan AC dengan BD ini adalah Y, maka bisa kita lihat panjang AX itu sama panjang dengan AY, ya. Karena titik X itu membagi garis EG sama panjang. Begitu juga dengan titik Y, membagi garis AC sama panjang. Karena panjang EX dan panjang AY itu sama, maka ruas garis AE dan bidang BDHF ini sejajar, ya. Sehingga bisa kita tulis jarak AE ke BDHF itu sama dengan jarak antara titik E ke garis HF. Atau bisa kita tulis ruas garis EX, karena titik X itu berada pada ruas garis HF. Nah, selanjutnya perhatikan. EX itu sama dengan setengah dari EG. Nah, karena EG itu merupakan diagonal sisi, maka panjangnya adalah rusuk akar 2. Nah, rusuknya 6, maka kita dapat 6 akar 2. Nah, ini sama dengan 3 akar 2. Jadi, jarak AE ke HB itu 3 akar 2 cm. Selesai.
Untuk bagian E, di sini kita diminta untuk menghitung jarak antara garis BE dengan bidang CDHG. Perhatikan, garis BE ini terletak pada bidang ABFH. Karena itu, maka jarak BE ke CDHG itu sama dengan jarak bidang ABFH ke bidang CDHG. Karena bidang ABFE dan bidang CDHG ini adalah bidang yang sejajar, maka jarak antara kedua bidang ini adalah rusuk dari kubusnya. Nah, atau bisa kita tulis dengan ruas garis BC. Jadi, untuk jarak BE ke CDHG itu sama dengan ruas garis BC, sama dengan 6 cm. Selesai. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung jarak antara garis EG dengan bidang ABCD. Nah, perhatikan, garis EG ini berada pada bidang EFGH. Karena itu, maka jarak EG ke bidang ABCD ini sama dengan jarak bidang EFGH ke bidang ABCD. Nah, perhatikan, bidang EFGH dengan bidang ABCD ini adalah dua bidang yang saling sejajar. Artinya, jarak antara kedua bidang ini adalah rusuknya, atau bisa kita tulis ruas garis EA dengan panjang 6 cm. Nah, inilah jarak antara garis EG dengan bidang ABCD. Untuk bagian G, di sini diketahui bahwa alfa adalah bidang yang melalui diagonal ruang BH dan sejajar dengan diagonal bidang AC. Nah, kita diminta untuk menghitung jarak antara garis AC dengan bidang alfa. Nah, perhatikan, bidang yang melalui diagonal ruang BH dan sejajar dengan AC adalah bidang EGAC. Jadi bidang alfa ini adalah bidang EGAC. Selanjutnya perhatikan, garis AC ini berimpit dengan bidang alfa. Artinya jarak antara garis AC dengan bidang alfa itu sama dengan 0 cm. Selanjutnya kita akan tentukan bagian H. Untuk bagian H, kita akan menunjukkan bahwa bidang ACH itu sejajar dengan bidang BEG. Untuk menunjukkan bidang ACH sejajar dengan bidang BEG, di sini saya akan tarik garis dari H ke tengah AC. Kemudian kita misalkan titik tengah AC ini adalah H aksen. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, untuk bidang BEG di sini saya tarik garis dari B ke tengah EG. Kemudian titik tengah EG ini saya misalkan dengan B aksen. Selanjutnya perhatikan, jika saya tarik garis dari H ke F yang melalui titik B aksen dan titik D ke B yang melalui titik H aksen, maka terbentuk bidang HFBD. Jika bidang HFBD-nya saya keluarkan, jadinya seperti ini. Selanjutnya perhatikan, titik B aksen ini merupakan titik tengah EG. Nah, karena EG itu sama panjang dengan HF, maka titik B aksen ini juga terletak di tengah HF. Karena titik B aksen ini merupakan titik potong antara EG dan HF. Hal ini juga berlaku untuk H aksen, ya. H aksen itu juga merupakan titik tengah antara ruas garis DB, ya, karena merupakan titik potong antara garis AC, di mana H aksen ini merupakan titik tengah antara AC, seperti itu. Selanjutnya perhatikan garis B aksen B dan H aksen H. B aksen B ini merupakan perwakilan dari bidang EBG, dan HH aksen ini merupakan perwakilan dari bidang AHC. Selanjutnya perhatikan, nah, bidang HFBD ini merupakan persegi panjang dengan panjang HF itu sama panjang dengan DB. Nah, karena HB aksen ini merupakan setengah dari HF, maka untuk H aksen B ini juga setengah dari DB. Artinya panjang HB aksen itu sama dengan H aksen B. Nah, dari sini kita lihat jarak antara HB aksen dengan H aksen B itu sama,
maka bisa kita pastikan bahwa ruas garis HH aksen dengan BB aksen itu sejajar. Artinya bidang ACH sejajar dengan bidang BEG. Selanjutnya kita akan tentukan jarak antara kedua bidang tersebut. Untuk menentukan jarak antara bidang ACH dengan bidang BEG, cukup kita tentukan jarak antara garis HH aksen dengan BB aksen. Untuk menentukan jarak antara HH aksen dengan BB aksen, di sini kita akan tarik garis dari B aksen ke garis HH aksen, di mana garis ini tegak lurus dengan HH aksen. Selanjutnya perhatikan, panjang B aksen B ini sama panjang dengan HH aksen. Artinya bidang B aksen B, H aksen H ini merupakan jajar genjang. Jadi jarak antara garis B aksen B dengan HH aksen ini merupakan garis tinggi dari jajar genjang. Untuk menentukan tinggi dari jajar genjang tersebut, di sini kita akan gunakan luas persegi panjang. Nah, perhatikan luas persegi panjang HFBD itu sama dengan luas segitiga HH aksen D ditambah luas jajar genjang HH aksen BB aksen ditambah luas segitiga BB aksen F. Nah, untuk luas HFBD rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, di sini panjangnya adalah HF dikali lebarnya adalah FB. Sama dengan untuk luas segitiga HH aksen D rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah H aksen D, tingginya adalah HD. Nah, ini ditambah untuk luas jajar genjang HH aksen BB aksen ini rumusnya adalah alas kali tinggi. Alasnya adalah HH aksen, tingginya adalah T. Nah, ini ditambah untuk luas segitiga BB aksen F, rumusnya adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah B aksen F, tingginya adalah FB. Nah, selanjutnya perhatikan. Untuk panjang FB ini merupakan rusuk ya, jadi panjangnya 6. Kemudian untuk panjang HF ini merupakan diagonal sisi, jadi panjangnya 6/2. Nah, selanjutnya perhatikan untuk B aksen F ini merupakan setengah dari HF. Jadi panjangnya adalah 3/2. Begitu juga untuk H aksen D, ini juga panjangnya 3/2. Nah, selanjutnya kita akan tentukan panjang HH aksen dengan menggunakan Pitagoras. Perhatikan segitiga HH aksen D. Nah, jadi bisa kita tulis HH aksen ini sama dengan akar HD kuadrat ini ditambah dengan H aksen D kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, kita dapat akar untuk HD kuadrat ini 6 ya. Jadi 6 kuadrat maksud kami. Ditambah untuk H aksen D ini 3/2. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, selanjutnya ini kita hitung. Jadi kita dapat HH aksen ini sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3/2 kuadrat, kita dapat 54. Nah, akar 54 ini kita dapat 3/6. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai yang telah kita dapat ke rumus yang ini. Jadi kita dapat untuk HF dikali FB yang ini 6/2 ya, untuk HF dikali FB-nya ini 6. Nah, ini sama dengan 1/2 dikali H aksen D ini panjangnya adalah 3/2. Nah, dikali untuk HD ini 6. Ditambah untuk HH aksen ini 3/6 dikali tinggi. Ditambah 1/2 dikali B aksen F ini 3/2 dikali FB-nya ini 6. Nah, selanjutnya ini kita hitung, jadi kita dapat untuk ruas kirinya 6/2 dikali 6, kita dapat 36/2. Nah, sama dengan untuk ruas kanan 1/2 dikali 3/2 dikali 6, ditambah 3/6T, ditambah 1/2 dikali 3/2 dikali 6. Di sini kita dapat 18/2 ditambah 3/6T.
Nah, dari sini bisa kita tulis 3 akar 6T ini sama dengan 36 akar 2 dikurang 18 akar 2. Nah, 3 akar 6T ini sama dengan 36 dikurang 18, kita dapat 18 akar 2. Jadi kita dapat T-nya sama dengan 18 akar 2 dibagi dengan 3 akar 6. Nah, ini kita dapat 18 dibagi 3 itu 6. Nah, akar 2 dibagi akar 6 kita dapat 1/3. Jadi untuk T-nya ini sama dengan 6/3. Selanjutnya ini kita rasionalkan dengan cara kita kali dengan akar 3 per akar 3. Jadi kita dapat T-nya sama dengan 6 akar 3 per 3. Nah, kita dapat 6 bagi 3 itu 2 dikali akar 3 cm. Nah, inilah tinggi dari jajar genjang HH aksen BB aksen. Nah, dari sini kita dapat jarak ACH dengan BEG itu digambarkan dengan tinggi dari jajar genjang HH aksen BB aksen. Nah, sama dengan 2 akar 3 cm. Selesai ya. Jadi saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.